A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asyradha ma'ama marlik wabuliya inda Allah subhanahu ayyak sudah biha wa jalla ta'ala wahdahu. Pasal di sini dalam kitab Sulamut Taufiq, yaitu menjelaskan tentang syarat diterimanya sholat seseorang. Syarat diterimanya sholat seseorang yaitu ma'asyurita ma'amar liqabula indallahi subhanahu. Syarat diterimanya sholat disertai dengan syarat-syarat yang terdahulu, yaitu ayak syida biha wajah ta'ala wahdahu, itu harus bermaksud karena Allah Ta'ala, wahdahu, hanya kepada Allah. Hanya tujuan kita sholat itu hanya karena Allah, tidak karena yang lain, tidak karena pamer, tidak karena ria gitu kan, tidak, atau karena ingin diberi uang misalnya, tidak. Jadi syarat diterimanya sholat kita oleh Allah yaitu harus benar-benar sholat karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Wa yakuna makuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan, dan juga makanannya itu harus halal, yang dimakan oleh kita itu harus halal, jadi berpengaruh pada sholat kita nanti. Jangan sampai makanan-makanan yang kita makan itu makanan yang haram, karena dapat menghitamkan hati kita makan yang haram itu. Kemudian wamal busu, dan pakaian untuk sholat kita itu pakaian yang halal, pakaian yang dipakai oleh kita pakaian yang halal. Kemudian wamusallahu, dan tempat sholatnya juga harus yang halal, jangan yang gosok, jangan hasil curi gitu, harus halal, halalan. Kemudian wa yahdura qalbuhu fiha, kemudian harus hatinya harus hadir ketika sholat, di dalam sholat hadir, maksudnya ya kudu khusyuk, ya harus khusyuk. Falaisa lahu min sholatihi illa ma qala minna, maka tidak ada hasil baginya dari sholatnya illa ma qala minna, kecuali sesuai dengan apa yang ia pikirkan ya. Jadi kalau ingin sholatnya itu sangat baik, di ganjarannya itu besar, maka pikiran kita itu jangan kemana-mana, fokus kepada Allah, fokus pada sholat kita gitu kan. Jadi nanti pikiran kita ketika sholat itu berpengaruh pada hasil sholat kita. Jadi harus khusyuk lah, harus khusyuk agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasilnya beda. Ketika orang khusyuk dan orang tidak khusyuk itu hasilnya beda, ganjarannya beda, kesempurnaan sholatnya beda, derajat sholatnya beda. Jadi ya usahakan untuk khusyuk. Kalau belum bisa khusyuk ya belajar khusyuk, karena semua ini harus belajar, butuh proses, tidak ujuk-ujuk bisa khusyuk. Semuanya belajar. Kalau sah gimana, kalau tidak bisa khusyuk tetap sholatnya sah ya, tetap sholatnya sah, cuma kadar derajat sholatnya itu berbeda, pahalanya juga berbeda. Wa alla yujiba biha, kemudian tidak boleh ujub terhadap sholatnya, atau tidak boleh sombong terhadap sholatnya. Faslun, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.